Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 323, Pengaturan, 1. Di halaman Xiao Changtian. Ditian membawa tiruannya kembali ke kamarnya. Setelah memasuki ruangan, Ditian berbicara kepada klonnya. Avatar, untung kamu baik-baik saja. Mari kita lihat kenapa kamu pergi ke tempat terlarang Raja Naga Api sebelumnya. Ketika tiruan dari penguasa pengadilan surgawi mendengar kata-kata Ditian, ekspresinya juga membeku. Dia kemudian berbicara dengan Ditian. Tuan, bagaimana Anda mengetahui keberadaan saya? Klon dari Master Pengadilan Surgawi selalu merasa bahwa dia telah menyembunyikan keberadaannya dengan sangat baik. Terlebih lagi, jika tubuh utama berada di dekatnya, tidak ada alasan baginya untuk tidak merasakannya. Setelah mendengar kata-kata klon tersebut, Ditian juga tersenyum. Senior memiliki segalanya di bawah kendalinya. Mari kita bergabung bersama, dan Anda secara alami akan mengerti. Avatar penguasa pengadilan surgawi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Ditian. Dia bisa merasakan kepercayaan Ditian pada Xiao Changtian. Selain itu, karena Ditian mampu mengambil keberadaan seperti anjing penelan surga sebagai hewan peliharaannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan tubuh utamanya. Oleh karena itu, avatar penguasa pengadilan surgawi juga tersenyum pada Ditian. Setelah itu, lanjutnya, saya sangat senang melihat Anda. Ayo bergabung. Saat dia berbicara, cahaya yang sama muncul dari Ditian dan klon dari penguasa pengadilan surgawi. Avatar penguasa pengadilan surgawi berubah menjadi titik cahaya bintang dan menyatu ke dalam tubuh Ditian. Adapun Kaisar Es dan Kaisar Iblis yang sedang berbicara di halaman, Kaisar Es juga bergumam ketika dia merasakan perubahan pada Ditian. Guru sudah menyatu. Ayo pergi dan jaga itu. Saat Kaisar Es berbicara, semut kekacauan di hutan bambu juga menatap rumah Ditian. Penggabungan ini cukup menimbulkan keributan. Akan sangat buruk jika itu mengganggu guru. Saat berbicara, kedua antena Chaos An juga menyala dengan cahaya perak. Setelah itu, penghalang spasial menyelimuti kamar Ditian, sepenuhnya mengisolasi aura di dalam ruangan. Adapun Kaisar Es dan Kaisar Iblis, yang berada di luar kamar Ditian, mereka melihat penghalang spasial ini. Permaisuri Iblis berkata kepada Permaisuri Es di sampingnya dengan kaget. Tingkat energi spasial ini juga dilepaskan oleh senior itu. Merasakan penghalang spasial di depannya, Permaisuri Iblis tidak meragukan bahwa selama dia berjalan maju, dia akan terbunuh oleh bila angin spasial yang ada di dalamnya. Kaisar Es menggelengkan kepalanya dan membungkuk ke hutan bambu di halaman. Tidak, itu dari semut kekacauan yang dibesarkan oleh senior. Semut kekacauan. Ketika Permaisuri Iblis mendengar kata-kata Kaisar Es, dia tercengang. Mengapa dia mendengar nama dua binatang dewa hari ini? Pertama, dia melihat anjing penelan surga di pintu masuk, dan sekarang, dia mendengar nama semut kekacauan. Dengan pemikiran ini, Permaisuri Iblis berkata kepada Kaisar Es. Kaisar Es, maksudmu? Ya, Anda belum tahu. Lihatlah lebih dekat ke halaman dan Anda akan memahami segalanya. Kaisar Es juga tahu apa yang Kaisar Iblis ingin tanyakan padanya, jadi dia perlahan berkata padanya. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Es, Permaisuri Iblis mengalihkan pandangannya ke halaman. Dia memandangi ikan mas di kolam di halaman. Apakah ini naga leluhur? Di bidang penglihatan Permaisuri Iblis, dia melihat naga leluhur yang nasibnya menekan langit berenang-renang di dalam kolam. Kemudian, Permaisuri Iblis melihat seekor kura-kura menunggangi seekor panda raksasa. Ketika dia melihat lebih dekat, dia hanya melihat seekor kura-kura hitam yang dikelilingi oleh air laut yang tak ada habisnya muncul di bidang penglihatannya. Kura-kura hitam merasakan tatapan Permaisuri Iblis dan memandangnya. Xuanwu begitu fokus pada Kaisar Iblis, merasakan aliran Yuan yang sebenarnya di tubuhnya lambat 1 poin. Saat kura-kura hitam sedang memperhatikan Kaisar Iblis, rongrong gemuk di bawahnya juga membuka matanya. Bos, ada apa? Tidak, kamu bisa terus tidur. Mendengar kata-kata rongrong yang gendut itu, kura-kura hitam perlahan menjawab. Kemudian, dia menarik kembali kepalanya ke dalam cangkang kura-kura. Di bawah kura-kura hitam ada para pemakan besi. Ini semua adalah binatang dewa legendaris. Sepertinya wawasanku masih terlalu rendah. Kemudian, Permaisuri Iblis juga melihat binatang surgawi lainnya di halaman. Seekor burung phoenix yang tubuhnya ditutupi oleh wilayah api yang tak ada habisnya.
Ada juga monyet surgawi yang memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya. Dan kucing dalam pelukan Xiao Changtian bukanlah seekor kucing, melainkan seekor harimau putih. Merasakan binatang suci di halaman, permaisuri iblis juga memeriksa ulang seluruh halaman. Tidak heran Kaisar Surgawi diminta menjadi tukang batu. Permaisuri iblis bergumam sambil melihat ke arah itu, dinding dan lantai halaman. Batu bata yang membentuk dinding dan lantai halaman semuanya merupakan artefak abadi terbaik. Bagaimana orang biasa bisa memindahkan artefak abadi ini? Dia telah datang ke alam abadi, bukan? Dalam sekejap, permaisuri iblis tiba-tiba memikirkan hal ini. Kaisar Es melihat ekspresi kaget Kaisar Iblis dan tersenyum padanya. Kaisar Iblis, ketika aku pertama kali datang ke sini, aku merasakan hal yang sama denganmu. Menurutku, senior mungkin sama sekali bukan orang dari alam surgawi. Selain bermain-main di dunia manusia, dia datang ke sini untuk membuat jebakan. Membuat jebakan. Permaisuri iblis sudah terkejut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia mendengar kata-kata permaisuri es. Kemudian, Kaisar Es mengangguk pelan dan melanjutkan. Ya, dari apa yang kupikirkan baru-baru ini, senior sedang menyiapkan jebakan, dan kita semua adalah bidak catur. Mengenai permainan catur, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya selidiki. Saat dia berbicara, Kaisar Es juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Ketika permaisuri iblis mendengar kata-kata Kaisar Es, dia mengangguk setuju. Menurut situasi yang dia lihat ketika pertama kali tiba di sini, binatang suci dan benda legendaris ini. Semuanya tersaji di hadapannya. Kemungkinan skema Kaisar Es sangat tinggi. Saat mereka berbicara, Ditian, yang berada di dalam ruangan, juga telah menyelesaikan fusi. Di dalam kamar, Ditian, yang matanya terpejam, perlahan membukanya. Ketika dia membuka matanya, aura di tubuhnya terus meningkat dan dia telah mencapai alam Kaisar Dewa. Setelah menyatu dengan klonnya, Ditian juga meninggalkan kamarnya. Penghalang spasial yang diciptakan oleh semut kekacauan juga perlahan menghilang. Setelah Ditian keluar, dia membungkuk ke arah hutan bambu di halaman. Terima kasih, senior. Semut kekacauan di hutan bambu juga meliriknya. Tanpa merespon, sosoknya menghilang ke dalam hutan bambu. Ketika mereka melihat Ditian keluar dari kamarnya, Kaisar Iblis dan Kaisar Es juga membungkuk padanya. Selamat, Guru. Setelah merasakan aura Ditian, Kaisar Iblis dan Kaisar Es mengetahui bahwa Ditian telah berhasil menyatu dengan klonnya. Ditian menatap Kaisar Es dan Kaisar Iblis di hadapannya sambil menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata kepada mereka, "Ayo pergi." Meskipun senior mengetahui situasi kita seperti punggung tangannya, kita masih harus memberitahunya. Bab 324, Dewa Pedang 10 Mil tiba di benua Tian Yuan lagi, 1. Benua Tian Yuan. Sesosok hitam berdiri di udara dan memandangi pemandangan di bawah dengan tatapan nostalgia di matanya. Benua Tian Yuan, aku kembali. Pria berjubah hitam itu menunduk ke tanah dan bergumam. Menurut penguasa surgawi, berita kematian Kaisar Surgawi berjubah hitam datang dari kampung halamannya. Untuk membangkitkanmu secepat mungkin, aku pasti akan mendapatkan takdir penguasa pengadilan surgawi untukmu. Pria berjubah hitam itu berdiri di udara dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Setelah melihat sosoknya dengan jelas, dia menyadari bahwa dia adalah pemilik kamar gelap, Dewa Pedang 10 Mil. Dewa Pedang 10 Mil mengepalkan tangannya erat-erat. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Segera, Dewa Pedang 10 Mil muncul di pinggiran kota matahari besar dan melihat kota matahari besar di depannya. Dewa Pedang 10 Mil secara naluriah menghentikan langkahnya. Rencananya di benua Tian Yuan telah sangat diganggu oleh para ahli di sini. Tidak, aku sudah berada pada kekuatan Dewa Raja. Bahkan di dunia surgawi, saya masih merupakan pembangkit tenaga listrik. Mengapa aku takut dengan kota kecil ini? Dewa Pedang 10 Mil mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum menggelengkan kepalanya. Memikirkan tujuannya datang ke sini, Dewa Pedang 10 Mil terbang langsung ke kota matahari besar. Pada saat ini, Lin Ruomiao juga sedang berjalan di jalanan kota Dayang. Dia membawa keranjang bambu di tangannya, dan di dalam keranjang itu ada bahan-bahan yang diperintahkan Xiao Changtian untuk dibelinya. Dengan penampilan Lin Ruomiao, dia adalah kecantikan yang langka di kota Dayang. Oleh karena itu,
Lin Ruomiao menerima banyak tatapan saat dia berjalan di jalanan. Lin Ruomiao sedang berjalan di jalan ketika bayangan hitam melewatinya. Aura ini. Merasakan aura ini, ekspresi Lin Ruomiao berubah. Setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Melihat Lin Ruomiao menghilang, seorang murid Sekte Matahari Agung di jalan mau tidak mau berkata kepada rekan di sampingnya. Peri itu tiba-tiba menghilang tadi. Apakah kamu melihat itu? Setelah mendengar kata-kata murid Sekte Matahari Besar ini, murid-murid Sekte Matahari Besar lainnya menganggukkan kepala. Ya, seperti yang diharapkan dari murid senior. Bagi kami hanya bisa menonton dari jauh dan tidak bermain dengannya. Mendengar perkataan murid Sekte Matahari Besar ini, murid Sekte Matahari Besar lainnya mengangguk setuju. Di langit di atas Great Sun Town, Dewa Pedang 10 Mil melepaskan Holy Sense-nya dan mengamati area di bawah. Dalam persepsinya, sebagian besar orang di Great Sun Town adalah manusia biasa. Kekuatan murid Sekte Matahari Besar di kota juga rata-rata. Kebanyakan dari mereka berada di alam inti emas. Bagaimana dia bisa gagal berkali-kali di sini? Dewa Pedang 10 Mil memandang ke kota Matahari Besar, dan sedikit keraguan melintas di hatinya. Kekuatannya saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Biarpun orang itu masih di sini, dengan kekuatannya, tidak ada alasan baginya untuk tidak menemukannya. Dewa Pedang 10 Mil tidak berpikir bahwa ada eksistensi di sini yang kekuatannya melampaui Dewa Surgawi. Sepertinya orang sebelumnya juga telah meninggalkan tempat ini. Dewa Pedang 10 Mil memandang ke arah kota Matahari Besar dan bergumam. Namun, apa yang dilakukan Kaisar Dewa berjubah hitam di sini? Sosok Dewa Pedang 10 Mil sedang menyelidiki di udara. Pikirannya berputar cepat, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bersembunyi di sini bukanlah pilihan yang buruk bagi penguasa pengadilan surgawi. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di dunia surgawi mengira bahwa penguasa pengadilan surgawi akan bersembunyi di dunia surgawi. Untungnya, saya tidak bergabung dengan aliansi mereka dengan Sekte Setan Surga. Memikirkan hal ini, Dewa Pedang 10 Mil mengungkapkan senyuman. Lalu, ekspresi Dewa Pedang 10 Mil berubah. Dia merasakan bahaya dan secara naluriah mundur ke samping. Setelah Dewa Pedang 10 Mil mundur, seberkas sinar pedang melintas melewatinya. Bang! Cahaya pedang meleset, tapi itu menciptakan celah di angkasa. Melihat celah di langit, Dewa Pedang 10 Mil merasa sedikit ketakutan. Jika cahaya pedang itu mengenai dia mungkin akan dipenggal saat itu juga. Dengan rasa takut yang berkepanjangan, Dewa Pedang 10 Mil melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan siapapun. Dia hanya bisa menangkupkan tinjunya dan berkata pada udara di depannya. Saya ingin tahu senior mana dari alam surgawi yang datang ke sini. Akulah 10. Miles Sword God dari Red Cloud Divine Hall. Dewa Pedang 10 Mil tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dan jelas bahwa kekuatan seperti itu tidak datang dari benua Tian Yuan. Kalau tidak, benua Tian Yuan tidak akan disebut alam bawah. Kekuatan serangan barusan bahkan lebih kuat daripada kekuatan Tuan Dewa Hong Yun. Itu adalah Raja yang saleh. Raja yang saleh adalah seorang ahli yang menguasai dunia surgawi. Dia menikmati persembahan dari sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini dan energi spiritual yang padat dari dunia surgawi. Orang seperti itu akan tinggal di alam bawah untuk waktu yang lama kecuali ada yang salah dengan otaknya. Oleh karena itu, Dewa Pedang 10 Mil merasa bahwa pihak lain adalah ahli dari alam surgawi yang kebetulan datang ke alam bawah. Dengan menyebut Balai Suci Red Cloud, Dewa Pedang 10 Mil ingin membuat pihak lain takut padanya demi Balai Suci Red Cloud. Bagaimanapun juga, leluhur tua dari Aula Awan Merah adalah Raja Surgawi Awan Merah. Dia adalah tokoh dikdaya yang terkenal di dunia surgawi. Kamu disebut Dewa Pedang 10 Mil. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Dewa Pedang 10 Mil berpikir bahwa pihak lain akan menunjukkan belas kasihan kepadanya karena Raja Surgawi Awan Merah. Dia tidak menyangka akan mendengar suara wanita yang begitu mengancam. Kemudian, Lin Ruomiao, yang berpakaian putih dan memiliki rambut panjang berkibar tertiup angin, muncul di depan Dewa Pedang 10 Mil. Melihat Lin Ruomiao di depannya, Dewa Pedang 10 Mil benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Ketika dia pergi ke dunia surgawi, dia telah berkultivasi dengan rajin dan pada dasarnya tidak berinteraksi dengan siapapun.
Dengan pemikiran ini, Dewa Pedang 10 Mil juga menangkupkan tinjunya ke arah Lin Ruomiao. Rekan Daois, bagaimana Sili menyinggung perasaanmu? Ekspresi Lin Ruomiao menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata Dewa Pedang 10 Mil. Dia menghunuskan belati di pinggangnya dan hendak menyerang Dewa Pedang 10 Mil. Ketika Lin Ruomiao menghunuskan belatinya, Dewa Pedang 10 Mil buru-buru mengangkat tangannya. Impian hidupnya belum terwujud, lalu bagaimana dia bisa mati dalam filsafat? Baginya, dia harus terus hidup. Dewa Pedang 10 Mil mengangkat tangannya dan memberi isyarat menyerah. Dia kemudian berkata kepada Lin Ruomiao, "Senior, menurutku aku tidak menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, jadi tolong beri tahu aku. Jika Sili benar-benar menyinggung senior dalam beberapa hal, Sili akan dibunuh oleh senior, dan Sili akan menerimanya. Terlebih lagi, dengan kekuatan senior, kamu tidak perlu khawatir untuk melarikan diri 10 li." Pikiran Dewa Pedang 10 Mil berputar dengan cepat saat dia berbicara perlahan kepada Lin Ruomiao. Ketika Lin Ruomiao mendengar kata-kata Dewa Pedang 10 Mil, dia juga mengangkat belati di tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan penuh pengertian." Saat itu, karena rencanamu yang menyebabkan puluhan orang di keluarga Linku meninggal, aku hidup untuk membalas dendam padamu. Saat Lin Ruomiao berbicara, aliran energi spiritual di udara sekitarnya tampak sedikit melambat. Bab 325, Keluarga Lin belum mati. Garis bawahi, Keluarga Lin. Ketika Dewa Pedang 10 Mil mendengar kata-kata Lin Ruomiao, masih ada keraguan di wajahnya. Sejak dia tiba di dunia surgawi, pada dasarnya dia tidak membunuh siapapun, apalagi membunuh sebuah keluarga. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Lin ini. Di sisi lain, dia terpaksa berurusan dengan beberapa klan di benua Tianyuan. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Dewa Pedang 10 Mil sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Ruomiao, "Kamu berasal dari benua Tianyuan, bukan alam surgawi." Lin Ruomiao mengarahkan belati di tangannya ke Dewa Pedang 10 Mil dan menatapnya dengan dingin. "Sepertinya kamu telah mengingat sesuatu. Sekarang, bayar harga atas apa yang telah kamu lakukan." Saat dia berbicara, Lin Ruomiao berjalan menuju Dewa Pedang 10 Mil selangkah demi selangkah. Saat Lin Ruomiao mendekat, Dewa Pedang 10 Mil juga merasakan tekanan turun ke tubuhnya. Di bawah tekanan ini, Dewa Pedang 10 Mil merasa aliran esensi sejati di tubuhnya tidak normal. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Dewa Pedang 10 Mil merasa sulit membayangkan bahwa seseorang dari benua Tianyuan akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah orang di depannya adalah orang yang menyebabkan masalah baginya saat itu? Terlebih lagi, dia adalah bawahannya melawan seseorang dari keluarga Lin. Segala macam tebakan terlintas di benak Dewa Pedang 10 Mil. Saat Lin Ruomiao mendekat, Dewa Pedang 10 Mil juga berlutut di hadapannya. "Senior, aku minta maaf. Saya tahu saya telah melakukan banyak hal tercela di masa lalu. Tetapi itu semua untuk membangkitkan istri saya. Apalagi anggota keluarga Lin sebenarnya belum meninggal. Mereka hanya di penjara. Salah satu alasan saya kembali kali ini adalah untuk melepaskan mereka." Setelah mendengar nama Dewa Pedang 10 Mil, Lin Ruomiao menghentikan langkahnya dan menatapnya. Tangannya yang memegang belati sedikit bergetar saat dia perlahan berkata kepada Dewa Pedang 10 Mil. "Apakah maksudmu orang tuaku masih hidup?" Saat dia berbicara, nada suara Lin Ruomiao jelas mengandung sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Melihat Lin Ruomiao berhenti, Dewa Pedang 10 Mil juga merasakan tekanan pada tubuhnya sedikit berkurang. Dia terus berbicara dengan Lin Ruomiao. "Ya, senior, benar. Mereka saat ini dikurung di suatu tempat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawa senior ke sini sekarang juga." Lin Ruomiao melihat ekspresi tulus Dewa Pedang 10 Li dan harapannya agar keluarganya tetap hidup meningkat. Dia perlahan-lahan meletakkan belati di tangannya dan berkata, "Katakan padaku, di mana sebenarnya itu? Kami akan pergi sekarang. Jangan main-main, atau kamu akan mati dengan lebih menyedihkan." Saat dia berbicara, Lin Ruomiao perlahan mendapatkan kembali nada dinginnya. Sebelum dia benar-benar bertemu orang tua dan anggota klannya, mustahil bagi Lin Ruomiao untuk melepaskan kebencian di hatinya. Setelah mendengar kata-kata Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 Mil segera mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya.
Dia mulai membuat peta benua Tian Yuan di depannya dan Lin Ruomiao. Dengan pemahaman Dewa Pedang 10 mil tentang benua Tian Yuan, dia dengan cepat menyelesaikan peta dan menunjuk ke suatu lokasi. Dewa Pedang 10 mil perlahan berkata kepada Lin Ruomiao. Senior, ini di sini. Ayo pergi. Begitu Dewa Pedang 10 mil selesai berbicara, suara Lin Ruomiao segera terdengar di telinganya. Dengan kekuatan Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 mil dan dia tiba di lokasi yang telah dia tunjukkan dalam waktu singkat. Ini terjadi dalam sekejap mata, tetapi ketika mereka tiba-tiba di tempat lain, Dewa Pedang 10 mil merasa sedikit pusing. Dia tidak bereaksi tepat waktu. Dia memandang Lin Ruomiao di sampingnya, matanya berkedip. Di sini. Di mana dia? Lin Ruomiao melihat ke ruang ini. Di bawahnya ada lautan yang bergelombang, dan langit kosong. Tidak ada tempat untuk mengurung orang, apalagi puluhan orang. Setelah mendengar kata-kata Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 mil juga menyesuaikan aura di tubuhnya. Kemudian, esensi sejati dalam tubuhnya berkumpul dan dia menggumamkan sesuatu. Ketika Dewa Pedang 10 mil merapalkan mantranya, sebuah pintu kecil muncul di ruang di depan Lin Ruomiao dan yang lainnya. Melihat pintu kecil di depannya, Dewa Pedang 10 mil berkata kepada Lin Ruomiao. Senior, keluargamu ada di dalam. Kemudian, 10 Dewa Pedang Atiles membawa Lin Ruomiao masuk. Begitu dia berjalan melewati pintu kecil, dia mendengar suara anak-anak. Lalu, 3 sosok muncul di pintu. Berhenti, siapa yang datang ke sini? Laporkan nama Anda. Mendengar suara ini, alis Lin Ruomiao sedikit berkerut, seolah-olah dia akan menyerang jika terjadi perselisihan sedikit pun. Ketika Dewa Pedang 10 mil melihat ekspresi Lin Ruomiao, dia buru-buru melambai ketiga sosok di depannya. Ratu Surga, Kaisar Iblis, sudah lama tidak bertemu. Setelah mendengar suara Dewa Pedang 10 mil, Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis semuanya tercengang. Kemudian, mereka berkata kepada Dewa Pedang 10 mil dengan gembira. Kamu kembali. Saat itu, ketika Dewa Pedang 10 mil pergi ke dunia surgawi sendirian, mereka bertiga juga telah membuat perjanjian dengannya. Mereka bertiga membantunya menjaga tempat ini. Setelah Dewa Pedang 10 mil pergi ke dunia surgawi untuk berkeliaran, dia juga kembali dengan tubuhnya untuk naik. Tampaknya mereka bertiga harus menanggung terlalu banyak penderitaan di sini. Ketika Dewa Pedang 10 mil mendengar kata-kata Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis, dia berkata kepada mereka. Ya, kali ini, saya juga bermaksud melepaskan orang-orang di sini. Itu hebat. Anda menemukan cara untuk membangkitkan kembali istri Anda. Mereka bertiga juga tahu tentang obsesi Dewa Pedang 10 mil untuk naik ke dunia surgawi. Dewa Pedang 10 mil telah melakukan banyak hal hanya untuk menghidupkan kembali istrinya. Saat Dewa Pedang 10 mil hendak merespons, dia melihat sosok Lin Ruomiao berkedip dan menghilang di tempat. Aku akan memberitahumu nanti. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, sosok Dewa Pedang 10 mil juga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke dalam. Apakah kamu melihat bagaimana mereka lewat tadi? Ratu Langit berkata kepada Kaisar Iblis di sampingnya ketika dia melihat kedua orang itu tiba-tiba menghilang di hadapannya. Tidak, aura di tubuh mereka terlalu menakutkan. Ketika mereka menghilang, saya merasa mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Ketika Kaisar Iblis mendengar perkataan Ratu Langit, dia juga mengungkapkan perasaannya. Apakah ini kekuatan dewa? Ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Kaisar Iblis tersenyum saat dia berkata perlahan. Kemudian, ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke dalam. Pada saat ini, Lin Ruomiao telah tiba di depan halaman kecil. Saat ini, di halaman, seorang wanita tua dan seorang pria tua dikelilingi oleh sekelompok anak-anak. Lelaki tua dan perempuan tua itu juga dengan senang hati bermain bersama mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, air mata muncul di mata Lin Ruomiao saat dia bergumam. Ayah ibu. Ketika Lin Ruomiao selesai berbicara, pria tua dan wanita tua di halaman sepertinya merasakan sesuatu dan melihat keluar. Bab 326, aku telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipecahkan oleh tuanku. 1. Di dalam dunia kecil, di depan halaman kecil. Pria tua dan wanita tua di halaman memandang Lin Ruomiao yang berada di luar halaman dan buru-buru keluar. Ruomiao, ayah ibu. Saat mereka berbicara, Lin Ruomiao juga ingin memeluk mereka erat.
Melihat Lin Ruomiao dan orang tuanya berpelukan, Dewa Pedang 10 Mil merasa tersentuh karena suatu alasan. Ketika dia menunggu istrinya dibangkitkan, dia dan istrinya juga harus seperti ini. Sementara Dewa Pedang 10 Mil sedang berpikir keras, Ratu Langit dan dua orang lainnya datang ke sisinya. Setelah Anda pergi, kami akan mengikuti instruksi Anda dan memindahkan semuanya ke sini. Tentu saja, kami juga menyediakan makanan dan minuman yang enak untuk mereka. Bagaimana dengan dia? Setelah mendengar kata-kata Ratu Langit, Dewa Pedang 10 Mil juga mengangguk. Ada sedikit kenangan di matanya. Di gua di gunung di depan, hanya udara dingin di dalam yang dapat menjaga kondisinya semaksimal mungkin. Mendengar perkataan permaisuri, Dewa Pedang Silih juga melihat ke arah gua di depannya. Jika Lin Ruomiao tidak masih di sini, Dewa Pedang 10 Mil akan terdorong untuk segera memeriksanya. Sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Dewa Pedang 10 Mil melihat ke puncak gunung di depannya dan berkata perlahan di dalam hatinya. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Dewa Pedang 10 Mil juga mengeluarkan 3 teknik budidaya dari cincin interspatialnya. Setelah membagikannya kepada Ratu Langit dan yang lainnya, Dewa Pedang 10 Mil perlahan berkata kepada mereka. Inilah yang mereka janjikan padamu saat itu. Berhasil atau tidaknya mereka tergantung pada diri mereka sendiri. Dengan kekuatan Dewa Pedang 10 Mil, tidak sulit baginya untuk mendapatkan 3 teknik budidaya yang sesuai dengan atribut Ratu Langit. Setelah mereka bertiga menerima teknik budidaya dari Dewa Pedang Silih, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, mereka berterima kasih kepada Dewa Pedang 10 Mil dan pergi melihat teknik budidaya mereka sendiri. Bagi mereka, tidak diragukan lagi bahwa bisa maju selangkah lebih jauh di bidang yang belum mereka capai selama bertahun-tahun adalah keinginan lama mereka. Setelah Lin Ruomiao berbasa-basi dengan orang tuanya, dia tahu bahwa keluarga Lin dan Dewa Pedang 10 Mil tidak kehilangan banyak orang. Kebanyakan dari mereka baru saja ditangkap. Namun di sini, mereka tidak disalahgunakan. Pada awalnya, mereka berpikir untuk melarikan diri, tetapi bagi mereka, kekuatan Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis terlalu besar. Seiring berjalannya waktu, mereka terbiasa dengan kehidupan di sini dan terus hidup normal. Anak-anak di samping mereka adalah anak laki-laki dan perempuan yang ditangkap oleh Dewa Pedang 10 Mil saat itu. Setelah datang ke sini, mereka juga pernah tinggal bersama keluarga Lin. Melihat keluarganya aman dan sehat, Lin Ruomiao tidak berbeda dengan terlahir kembali. Kebencian di hatinya pun perlahan menghilang. Aura di tubuhnya juga menjadi semakin misterius. Merasakan perubahan aura Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 Mil tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia yakin Lin Ruomiao lebih kuat dari sebelumnya. Sesampainya di sisi Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 Mil sekali lagi berlutut di hadapannya dan perlahan berkata. Senior, saya punya permintaan yang tidak baik. Tolong bantu aku. Dia memandang Dewa Pedang 10 Mil dan Lin Ruomiao, dan kebencian mereka terhadapnya telah berkurang. Mungkin karena dia bisa bertemu keluarganya lagi, tapi Lin Ruomiao masih berkata kepada Dewa Pedang 10 Mil. Bangun, jika ada sesuatu, beritahu aku dulu. Ketika Dewa Pedang 10 Mil mendengar kata-kata Lin Ruomiao, dia juga sedikit bersemangat. Dia berdiri dari tanah dan berkata kepada Lin Ruomiao. Senior, tolong hidupkan kembali istriku. Ketika Dewa Pedang 10 Mil pergi ke dunia surgawi, dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan cepat menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrinya. Dia tidak menyangka bahwa di dunia surgawi, menghidupkan kembali orang lain sebenarnya adalah hal yang sangat sulit. Dengan bantuan kuil awan merah, meskipun Dewa Pedang 10 Mil telah memperoleh banyak sumber daya dan budidayanya meningkat pesat, dia memang belum membuat kemajuan apapun dalam menghidupkan kembali istrinya. Setelah mendengar kata-kata Dewa Pedang 10 Mil, Lin Ruomiao perlahan berkata kepadanya. Biar saya lihat kondisi istri Anda saat ini. Saya tidak pandai dalam kebangkitan. Mendengar kata-kata Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 Mil merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Meskipun Lin Ruomiao mengatakan bahwa dia tidak pandai bangkit, setidaknya dia sekarang memiliki harapan baru. Dengan kekuatan Lin Ruomiao, bahkan jika dia tidak dapat membantunya membangkitkan istrinya, dia mungkin dapat memberinya beberapa informasi lain. Di mata Dewa Pedang 10 Mil, kekuatan Lin Ruomiao adalah eksistensi di alam raja yang saleh atau bahkan kaisar yang saleh. Senior,
Tolong ikuti saya. Saat dia berbicara, Dewa Pedang 10 Mil memimpin dan terbang menuju puncak gunung di belakangnya. Ketika Dewa Pedang 10 Mil berdiri, Lin Ruomiao juga memberi tahu keluarganya. Dia mengikuti Dewa Pedang 10 Mil dan terbang menuju puncak gunung di belakangnya. Sesampainya di pintu masuk gua, Lin Ruomiao mengikuti di belakang Dewa Pedang 10 Mil. Melihat situasi di kedua sisi gua, cuacanya berbeda dengan di luar. Dinding di kedua sisi gua ditutupi lapisan es. Suhu di dalam gua jauh lebih rendah dibandingkan di luar. Setelah itu, Dewa Pedang 10 Mil dan Lin Ruomiao tiba di tempat yang mirip dengan istana bawah tanah. Di tengah istana ada peti mati. Ketika dia melihat peti mati itu, mata Dewa Pedang 10 Mil dipenuhi dengan kesedihan. Dia membelai peti mati itu dengan telapak tangannya dan perlahan membukanya. Begitu peti mati dibuka, hembusan udara dingin bertiup ke wajahnya. Kemudian, dia melihat seorang wanita cantik terbaring di dalam. Melihat sosok di peti mati, Dewa Pedang 10 Mil berkata kepada Lin Ruomiao. Senior, aku harus merepotkanmu untuk melihatnya. Lin Ruomiao mengangguk pada Dewa Pedang 10 Mil. Kemudian, dia melepaskan perasaan spiritualnya dan mengarahkannya ke wanita di peti mati. Setelah Lin Ruomiao memeriksa masalah istri Dewa Pedang 10 Mil, Dewa Pedang 10 Mil memandang Lin Ruomiao dengan gugup. Setelah beberapa saat, Lin Ruomiao perlahan-lahan menarik kembali kesadaran spiritualnya. Kemudian, suara Dewa Pedang 10 Mil terdengar. Senior, bagaimana saya bisa punya jalan? Lin Ruomiao menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar antisipasi dalam kata-kata Dewa Pedang 10 Mil. Dengan kemampuanku, aku tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Atau lebih tepatnya, dia sudah mati selama bertahun-tahun. Ketika Dewa Pedang 10 Mil mendengar kata-kata Lin Ruomiao, matanya sedikit meredup, dan air mata muncul di matanya. Jantung Lin Ruomiao berdetak kencang ketika dia melihat Dewa Pedang 10 Mil seperti ini. Dia melanjutkan. Namun, jika tuanku bergerak, dia mungkin bisa menyelamatkan istrimu. Benar-benar, setelah mendengar kata-kata Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 Mil tampaknya telah melihat harapan baru saat dia berbicara kepada Lin Ruomiao dengan penuh semangat. Ya, hingga saat ini, saya belum pernah melihat apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh guru. Lin Ruomiao memandang Dewa Pedang 10 Mil di depannya dan berkata perlahan. Bab 327, Peri hanya tersenyum padaku, 1. Di atas benua Tian Yuan. Sosok Lin Ruomiao dan Dewa Pedang 10 Mil melintas di udara. Setelah memberitahu keluarga Lin, Lin Ruomiao membawa pedang 10 mil dan bergegas kembali ke kota Dayang. Adapun Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis, mereka terus menjaga di sana dan mengembangkan teknik budidaya yang diberikan Dewa Pedang 10 Mil kepada mereka. Di udara, Lin Ruoluo berkata perlahan kepada Dewa Pedang 10 Mil. Dewa Pedang 10 Mil, aku tahu kamu ingin menghidupkan kembali istrimu, tetapi kamu masih harus memperhatikan sesuatu. Guru saat ini sedang mengendalikan hatinya di dunia fana dan bermain-main. Saat Anda pergi ke sana, jangan ganggu budidayanya. Ketika Dewa Pedang 10 Mil mendengar kata-kata Lin Ruomiao, dia mengangguk padanya. Tidak mudah baginya untuk menemukan harapan untuk menghidupkan kembali istrinya, jadi Dewa Pedang 10 Mil memperhatikan dengan cermat setiap kata yang diucapkan Lin Ruomiao. Lin Ruomiao memandang Dewa Pedang 10 Mil dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, keduanya mendarat di permukaan kota Dayang. Di kota kecil, murid-murid Sekte Matahari Besar melihat Lin Ruomiao yang tiba-tiba mendarat di jalan utama. Mata mereka juga tertuju padanya. Peri telah kembali. Seorang murid Great Sun Sekte berkata perlahan kepada temannya. Kemudian, seorang murid Sekte Matahari Besar melihat ke arah Lin Ruomiao dan mengeluarkan keranjang bambu dari cincin interspatialnya. Peri, kamu meninggalkannya saat kamu pergi terakhir kali. Saat dia berbicara, murid Sekte Matahari Besar ini jelas sedikit pemalu dan wajahnya sedikit merah. Lin Ruomiao memandang murid Sekte Matahari Agung di depannya dan keranjang bambu di tangannya. Itu adalah keranjang bambu yang dia tinggalkan di kota Dayang ketika dia merasakan aura Dewa Pedang 10 Mil mengejarnya. Awalnya, dia ingin membeli bahan-bahan yang disuruh Xiao Changtian untuk dibeli lagi, tapi dia tidak berharap seseorang mengirimkannya kepadanya. Dia perlahan mengambil keranjang bambu dari tangannya dan tersenyum padanya. Terima kasih banyak.
Murid Sekte Matahari Besar tercengang saat melihat senyuman Lin Ruomiao. Tidak dibutuhkan. Setelah mengucapkan dua kata ini, murid Sekte Matahari Agung berjalan menuju teman-temannya. Lin Ruomiao menyaksikan murid Sekte Matahari Agung pergi dan berkata kepada Dewa Pedang 10 mil di belakangnya. Ikuti aku. Tuan seharusnya ada di halaman. Setelah Lin Ruomiao pergi bersama Dewa Pedang 10 mil, murid Sekte Matahari Besar berkata dengan penuh semangat di antara kelompok murid Sekte Matahari Besar. Apakah kamu melihat itu? Peri baru saja tersenyum padaku. Mereka adalah murid sekte luar dari Sekte Matahari Besar dan biasanya berpatroli di kota secara bergiliran. Mereka telah melihat Lin Ruomiao berkali-kali, tapi entah kenapa, Lin Ruomiao adalah dewi yang dingin di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Ruomiao tersenyum. Sepertinya sesuatu yang baik telah terjadi pada peri akhir-akhir ini. Seorang murid Sekte Matahari Besar mengelus kepalanya dan berkata perlahan. Kemudian, dia melihat murid Sekte Matahari Besar yang masih terbenam di dalamnya. Jiu kecil, kamu tidak mungkin memikirkan cinta, kan? Bahkan jika peri itu tersenyum padamu, itu tetaplah sesuatu yang hanya bisa kami impikan. Itu benar. Anda harus mandi dan tidur. Aku khawatir kamu akan terluka di kemudian hari. Jangan katakan lagi. Cepat lakukan pekerjaanmu. Kalau tidak, kami tidak akan punya uang untuk makan bulan ini. Sekelompok murid Sekte Matahari Besar mengepung murid Sekte Matahari Besar bernama Xiao Jiu dan mengobrol. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka iri atau cemburu. Saat murid Sekte Matahari Agung sedang berbicara secara pribadi, Lin Ruomiao membawa Dewa Pedang 10 mil ke halaman Xiao Changtian. Ikutlah denganku. Lin Ruomiao memegang keranjang bambu di satu tangan dan menunjuk ke halaman di depan tubuhnya dengan tangan lainnya saat dia berbicara perlahan kepada Dewa Pedang 10 mil di belakangnya. Begitu dia memasuki halaman, Dewa Pedang 10 mil melihat seekor anjing memegang bidak catur di masing-masing tangannya, bermain catur sendirian. Apakah ini anjing penelan surga yang legendaris? Dewa Pedang 10 mil memandang Alpa di pintu, merasa sedikit terkejut. Ketika dia berada di kuil awan merah, Dewa Pedang 10 mil juga membalik-balik banyak buku kuno dalam upaya menemukan cara untuk menghidupkan kembali istrinya. Saat dia memeriksa, Dewa Pedang 10 mil juga mengetahui tentang keberadaan anjing penelan surga. Dia tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihat binatang dewa legendaris ini hari ini. Dewa Pedang 10 mil masih ingin mengamati sekelilingnya, tetapi dia melihat Lin Ruomiao sudah berjalan ke depan. Dia juga berhenti mengalihkan pandangannya dan segera mengikuti. Saat ini, Xiao Changtian sedang bermain dengan ikan mas di kolam di halaman belakang. Dia melemparkan beberapa makanan ke sana kemari. Itu benar, kalian terlalu malas. Xiao Changtian memandangi ikan mas yang berenang di kolam dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, Lin Ruomiao membawa Dewa Pedang 10 mil ke sisi Xiao Changtian. Menguasai. Xiao Changtian mendengar suara Lin Ruomiao dan berbalik. Dia melihat Lin Ruomiao dan Dewa Pedang 10 mil di sampingnya. Itu Ruomiao. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah membeli semua bahannya? Ya, semuanya ada di keranjang. Saat dia berbicara, Lin Ruomiao juga menunjukkan keranjang bambu di tangannya kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum saat melihat keranjang bambu. Lalu, dia berkata kepada halaman. Jiwer, Ruomiao membeli bahan-bahannya. Ambil dan cuci. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Mu Jihuang buru-buru keluar halaman. Lin Ruomiao memberikan keranjang bambu itu kepada Xiao Changtian. Ketika Mu Jihuang melihat Dewa Pedang 10 mil, dia mengerutkan kening. Orang ini, Jiwer, apakah ada masalah? Xiao Changtian memandang Mu Jihuang yang memegang keranjang bambu dengan bingung dan berkata perlahan padanya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Mu Jihuang menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Kemudian, Mu Jihuang berjalan ke samping dengan keranjang bambu. Dengan adanya guru, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya berada dalam perhitungan guru. Ketika Mu Jihuang sedang melihat Dewa Pedang 10 mil, Dewa Pedang 10 mil juga sedang melihatnya. Permaisuri adalah salah satu orang yang menghalanginya di benua Tianyuan. Dikabarkan bahwa ahli misterius itu adalah majikan permaisuri. Mungkinkah orang di depannya adalah orang yang menyebabkan dia mengalami kemunduran berulang kali saat itu? Dewa Pedang Sili mengamati tubuh Xiao Changtian dan menemukan bahwa dia tidak memiliki aura apapun.
Ini berarti orang di depannya jauh lebih kuat darinya. Merasakan tatapan Dewa Pedang 10 mil, Xiao Changtian berkata pada Lin Ruomiao. Ruomiao, orang ini terlihat asing. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Setelah Lin Ruomiao mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga melirik Dewa Pedang 10 mil. Sejujurnya, dia juga tidak tahu banyak tentang Dewa Pedang 10 mil. Lin Ruomiao juga tidak mengumpulkan banyak informasi tentang dia. Dia hanya rajin berkultivasi. Setelah sinyal Lin Ruomiao, Dewa Pedang 10 mil juga menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Changtian. Senior, aku Dewa Pedang 10 mil dari Kuil Awan Merah. Bab 328, Kebangkitan Istri Dewa Pedang 10 mil 1. Halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian berdiri di depan Lin Lingmiao dan Dewa Pedang 10 mil. Kuil Awan Merah, aku tahu kenapa kamu ada di sini. Xiao Changtian bertepuk tangan dan berkata perlahan. Lalu, dia masuk ke kamarnya. Melihat punggung Xiao Changtian, Dewa Pedang Lin Sili tercengang. Dia bahkan belum mengatakan apapun, dan senior sudah mengetahuinya. Kemudian, Dewa Pedang 10 mil melihat Xiao Changtian keluar dari kamarnya. Ketika dia keluar, dia memegang gulungan gambar di tangannya. Dengan sangat cepat, Xiao Changtian tiba di depan Dewa Pedang 10 mil dan perlahan berkata padanya. Ambil ini. Terakhir kali dia berkeliaran di jalanan, Xiao Changtian bertemu dengan Raja Surgawi Awan Merah. Saat itu, dia mengobrol sebentar dengan Dewa Raja Awan Merah sebelum minum di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Selama obrolan mereka, Dewa Raja Awan Merah juga menyebutkan bahwa ia memiliki kuil awan merah dan memiliki beberapa ribu murid. Tentu saja, Xiao Changtian hanya akan berpikir bahwa dia berbicara omong kosong setelah dia mabuk. Lagi pula, siapa di dunia kultivasi yang tidak memiliki impian untuk mengembangkan keabadian? Meskipun Dewa Raja Awan Merah sudah tua, dia belum menyerah dalam mengejar budidaya abadi. Setelah itu, Raja Dewa Awan Merah juga mengatakan bahwa dia mengagumi kaligrafi dan lukisannya. Saat mengobrol, Xiao Changtian dan Divine King Red Cloud merasa seperti berada di perahu yang sama. Xiao Changtian berpikir bahwa lukisannya tidak bernilai banyak, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Dewa Raja Awan Merah. Hari ini, ketika dia mendengar Dewa Pedang 10 mil menyebutkan Aula Awan Merah, Xiao Changtian segera mengingat kejadian ini. Dia memberikan lukisan yang baru saja dia buat kepada Dewa Pedang 10 mil. Dewa Pedang 10 mil mengambil kaligrafi dari Changtian, membukanya dan melihat 10 kata. Api liar tidak bisa menyala, tapi angin musim semi bisa berkobar lagi. Kemudian, Dewa Pedang 10 mil menemukan dirinya berada di tempat yang tertutup api. Di bawah nyala api, semua vitalitas di sekitarnya dengan cepat menghilang. Nyala api melahap segalanya di sini. Kemudian, setelah apinya padam, Dewa Pedang 10 mil melihat tanah di bawahnya kembali meledak dengan kekuatan hidup yang kuat. Rumput tumbuh dari tanah dan segera menutupi daratan. Setelah itu, makhluk lain muncul di sini, dan sekitarnya dipenuhi dengan vitalitas yang melimpah. Merasakan vitalitas yang melimpah di sekelilingnya, air mata mengalir dari mata Dewa Pedang 10 mil. Apakah kamu lihat? Kita akan segera bertemu. Dewa Pedang 10 mil memandang ke langit dan bergumam. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya melihat secercah harapan hari ini. Kekuatan hidup yang terkandung dalam lukisan ini cukup untuk mengaktifkan kekuatan hidup istrinya. Dan dengan teknik mengejar jiwa, dia bisa mengembalikan jiwa istrinya ke tempatnya. Kalau begitu, istri Dewa Pedang 10 mil akan benar-benar dibangkitkan. Xiao Changtian memandang Dewa Pedang 10 mil yang memegang lukisan itu dan berdiri di sana tanpa bergerak. Air mata masih mengalir dari matanya. Dia berkata kepadanya, "Apa yang salah denganmu? Angin kencang hari ini. Lebih baik tidak berdiri di sini sepanjang waktu. Pasir dapat dengan mudah masuk ke mata Anda." Mendengar perkataan Xiao Changtian, Dewa Pedang 10 mil juga pulih dari dunia mentalnya. Dia memandang Xiao Chang dan berlutut, berkata perlahan. Terima kasih, senior. Melihat Dewa Pedang 10 mil tiba-tiba berlutut, Xiao Changtian dengan cepat membantunya berdiri dan berkata perlahan. Tidak perlu seperti ini. Itu hanya sebuah lukisan. Bangunlah dengan cepat dan kurangi minum di masa depan. Lihatlah perilaku orang ini yang juga harus diambil oleh Raja Dewa Awan Merah. Sering minum, sekarang mungkin tidak berpikiran jernih. Berlutut kepada orang lain dengan mudah,
dan orang harus tahu bahwa ada emas di bawah lutut pria. Setelah Xiao Changtian membantunya berdiri, Dewa Pedang 10 Mil berkata kepadanya. Senior, aku akan melakukannya. Budidaya senior memang merupakan eksistensi yang mencapai surga. Dia tidak hanya mengetahui tujuannya datang ke sini sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia ada di sini. Terlebih lagi, dia mengetahui tindakannya di dunia surgawi seperti punggung tangannya. Dulu, ketika berada di dunia surgawi, ia sering minum untuk menenggelamkan kesedihannya karena merindukan istrinya. Dia tidak menyangka Xiao Changtian mengetahui hal ini. Xiao Changtian mendengar kata-kata Dewa Pedang 10 Mil dan perlahan berkata padanya. Ya, kenapa kamu tidak duduk di dalam? Melihat mata merah Dewa Pedang 10 Mil, Xiao Changtian pun mengira pasir itu berdampak besar padanya. Saat Dewa Pedang 10 Mil mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berterima kasih padanya. Tidak perlu, senior. Aku akan segera kembali sekarang. Xiao Changtian mengangguk dan melambaikan tangannya. Memikirkan tentang bagaimana Dewa Pedang 10 Mil baru saja tiba dan tidak mengenalnya, dapat dimengerti jika dia tidak ingin tinggal. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian juga membiarkan Ruo Miao mengirim Dewa Pedang 10 Mil. Baiklah, Ruo Miao, suruh dia pergi. Baiklah, Tuan. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Lin Ruo Miao pun menanggapinya. Kemudian, di bawah pimpinan Lin Ruo Miao, Dewa Pedang 10 Mil juga meninggalkan halaman Xiao Changtian. Setelah meninggalkan halaman Xiao Changtian, Dewa Pedang 10 Mil berkata kepada Lin Ruo Miao. Kali ini, semuanya berkat bantuan senior. Ketika Lin Ruo Miao mendengar kata-kata Dewa Pedang 10 Mil, dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Saya hanya membawa Anda ke guru. Orang yang sangat membantu Anda adalah guru. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, terima kasih pada guru. Setelah itu, sosok Lin Ruo Miao juga memimpin untuk terbang. Di dunia kecil itu, dia juga punya keluarga sendiri yang harus diatur. Setelah Lin Ruo Miao pergi, Dewa Pedang 10 Mil segera mengikutinya. Segera, Lin Ruo Miao dan Dewa Pedang 10 Mil tiba di dunia kecil dari sebelumnya. Setelah Lin Ruo Miao dan Dewa Pedang 10 Mil tiba, Ratu Surga, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis juga ada di depan pintu. Pada saat ini, aura di tubuh mereka juga telah meningkat ke tingkat yang baru. Dilihat dari aura mereka, tingkat budidaya mereka mungkin mirip dengan dewa tingkat menengah. Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis melihat Dewa Pedang 10 Mil dan hendak mengucapkan terima kasih lagi ketika mereka melihat Dewa Pedang 10 Mil terbang ke dalam. Saat ini, Dewa Pedang 10 Mil tidak punya waktu untuk memedulikan mereka bertiga. Saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus untuk menghidupkan kembali istrinya. Setelah Dewa Pedang 10 Mil pergi, Ratu Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis melihat Lin Ruo Miao dan hendak mengatakan sesuatu padanya. Mereka melihat Lin Ruo Miao mengabaikan mereka dan langsung masuk. Segera, di dalam gua di puncak gunung, Dewa Pedang 10 Mil mengambil gulungan yang diberikan Xiao Changtian kepadanya. Dia datang ke peti mati dan menempatkannya di atasnya. Kemudian, kekuatan hidup segar dikeluarkan dari gulungan itu dan perlahan-lahan dituangkan ke dalam peti mati. Saat kekuatan hidup disuntikkan, wanita di peti mati itu juga sedikit gemetar. Ketika kekuatan hidup dalam lukisan itu berhenti disuntikkan, wanita di peti mati itu perlahan membuka matanya. Ketika Dewa Pedang 10 Mil melihat wanita di peti mati itu perlahan terbangun, air mata kembali mengalir di matanya. Bab 329, Mengatur Pekerjaan untuk di Tian 1. Di halaman dunia kecil, sekelompok anggota keluarga Lin berdiri di depan Lin Ruo Miao. Ketika istri Dewa Pedang 10 Mil bangkit, Lin Ruo Miao juga melihat ke arah puncak gunung. Melihat melalui kehampaan, seolah-olah dia bisa melihat dua orang berpelukan di dalam gua. Pada saat ini, seorang anak dari keluarga Lin datang ke sisi Lin Ruo Miao dan menarik roknya. Kakak, aku mendengar dari kakek kepala suku bahwa kamu ingin membawa kami keluar, kan? Mendengar suara polos anak itu, Lin Ruo Miao perlahan mengalihkan pandangannya. Dia mengelus kepala anak keluarga Lin dan melihat barang bawaan yang dibawanya. Ya, Xiao Lin, apakah kamu sudah mengemas barang-barang yang ingin kamu bawa? Jangan tinggalkan apapun. Mendengar perkataan Lin Ruo Miao, murid keluarga Lin bernama Xiao Lin mengangguk. Jelasnya, meski mereka telah hidup di dunia kecil ini selama bertahun-tahun,
mereka masih sangat tertarik dengan dunia luar. Kakek kepala benar-benar tidak berbohong padaku. Suatu hari, kita akan keluar. Setelah Little Lin pergi, Lin Ruomiao menatap ayahnya. Ayah, saya membeli rumah di kota Dayang. Meski tidak terlalu besar, Anda bisa tinggal di sana di masa depan. Setelah menemukan keluarga Lin, Lin Ruomiao menyibukkan diri dengan berbagai urusan dan telah membeli rumah di kota. Meskipun ada kekurangan rumah di kota Gritsun, dengan bantuan murid-murid sekte Gritsun dan Raja Dewa Awan Merah, Lin Ruomiao berhasil membeli rumah. Setelah ayah Lin Ruomiao mendengar kata-katanya, dia mengangguk padanya. Dia juga mulai memahami situasinya setelah tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama seluruh keluarga Lin aman, ini lebih penting dari apapun. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Lin Ruomiao, keluarga Lin juga meninggalkan dunia kecil ini. Ketika mereka berpisah, Permaisuri Langit, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis juga mengirim keluarga Lin pergi. Setelah berbasa-basi dengan Lin Ruomiao, mereka bertiga juga berencana untuk pergi ke dunia surgawi. Dan karena Dewa Pedang 10 Mil dan istrinya baru saja kembali bersama, Lin Ruomiao tidak mengganggu mereka. Dengan sangat cepat, dunia kecil yang awalnya dipenuhi banyak orang tiba-tiba menjadi dunia Dewa Pedang 10 Mil dan istrinya. Halaman Xiao Changtian. Setelah Mu Jihuang memproses bahan-bahan yang dibeli Lin Ruomiao, Xiao Changtian juga mempersilakan semua orang duduk di halaman dan makan malam. Di meja makan, Xiao Changtian mengambil sepotong sayuran hijau dan menatap Di Tian. Dia kemudian perlahan berbicara. Di Tian, adikmu sering mencarimu akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Ketika Di Tian pertama kali datang ke sini, dia hanyalah seorang kultivator kecil yang baru saja memasuki sekte tersebut. Dia ingin tinggal di sini dan belajar dari Gritsun Immortal, tapi sepertinya dia hanya bisa melihat Gritsun Immortal beberapa kali. Awalnya, adik laki-lakinya datang menemuinya untuk menanyakan tentang kultivasinya. Namun, tidak tepat baginya untuk datang 2 kali. Apalagi para pelayannya sudah keluar. Mungkin telah terjadi sesuatu di rumah yang hanya bisa diselesaikan oleh para penggarap. Memikirkan bagaimana Di Tian telah banyak membantunya selama periode waktu ini, dia tidak meminta imbalan apapun. Xiao Changtian memanfaatkan waktu saat makan malam untuk menanyakan apakah dia bisa membantu. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tampaknya masalah pengadilan surgawi juga berada dalam genggaman senior. Senior telah membantunya berkali-kali, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Ketika dia memikirkan hal ini, Di Tian juga meletakkan sumpitnya dan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior benar, memang ada masalah di rumah. Benar saja, ketika Xiao Changtian mendengar perkataan Di Tian, dia juga mulai mengunyah makanan di mulutnya. Kamu masih punya banyak pelayan di luar, kan? Saat suara Xiao Changtian memudar, tidak hanya Di Tian, bahkan Kaisar Iblis dan Kaisar Es yang berdiri di samping pun menatap ke arah Xiao Changtian. Mungkinkah posisi 10 jenderal besar pengadilan surgawi juga berada dalam genggaman senior? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, nada suara Di Tian menjadi lebih hormat. Ya, senior. Setelah melihat Di Tian menundukkan kepalanya dengan ekspresi serius, Xiao Changtian menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya masalah di klan Di Tian sebenarnya tidak kecil. Bagaimana dengan ini? Saya juga membuka toko buku di sini. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihatnya nanti? Mungkin aku bisa memberimu pekerjaan atau semacamnya. Meskipun Di Tian punya makanan dan penginapan di sini, pada dasarnya dia tidak punya banyak penghasilan. Dia masih memiliki banyak pelayan yang harus dibayar. Kami tidak dapat membantunya dalam urusan para kultivator abadi, tetapi kami dapat mencarikan pekerjaan untuk Di Tian untuk mendapatkan sejumlah uang dan membayarnya. Toko buku. Senior, maksudmu kamu ingin aku pergi ke toko buku? Di Tian merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Bukannya dia belum membaca buku yang ditulis oleh Xiao Changtian. Hal-hal yang dijelaskan dalam buku-buku itu, menurut para ahli, sepertinya merupakan catatan rahasia kuno. Seniornya bersedia membiarkan dia mengelola toko buku. Apakah ini tanda kepercayaan padanya? Xiao Changtian melihat ekspresi gembira di wajah Di Tian dan menunjukkan senyuman tipis. Sepertinya Di Tian memang kekurangan uang sekarang.
Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan pekerjaan kepadanya dan dia sudah sangat senang. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Di Tian. Ya, saat mereka berbicara, Di Tian, Xiao Changtian dan yang lainnya hampir selesai makan. Berdiri dari kursinya, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Di Tian. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat sekarang. Setelah melihat betapa bahagianya Di Tian sebelumnya, Xiao Changtian merasa karena dia tidak punya pekerjaan lain, dia sebaiknya membantunya menyelesaikan tugasnya hari ini. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Di Tian pun buru-buru berdiri dari meja makan. Terima kasih, senior. Di saat yang sama, Xiao Changtian juga melihat Kaisar Es dan Kaisar Iblis di belakang Di Tian. Dia juga berbicara kepada mereka. Kalian berdua bisa mengikutiku. Kaisar Es dan Kaisar Iblis mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berterima kasih padanya. Kemudian, Xiao Changtian keluar lebih dulu dan melihat Alpha di depan pintu. Saat ini, kita bisa keluar dan mengajak anjing jalan-jalan. Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga datang ke sisi Alpha dan menepuk keningnya. Alpha, ayo pergi. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Dan kura-kura tua di kolam, karena kamu sudah cukup patuh selama beberapa waktu, datanglah juga. Setelah kura-kura hitam di kolam mendengar suara Xiao Changtian, ia juga buru-buru naik ke kepala Rongrong yang gemuk itu. Gemuk, berhenti tidur. Guru ingin kita mengikutinya keluar. Mendengar perkataan kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk itu perlahan membuka matanya. Bos, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kita harus bersikap baik? Mendengar hal tersebut, kura-kura hitam pun menepuk kepala Rongrong yang gemuk itu. Fatih, aku pikir kamu belum bangun. Guru meminta kami untuk mengikuti Anda keluar. Oh, ditepuk oleh kura-kura hitam seperti ini, Rongrong yang gemuk juga sedikit sadar, setelah itu dia juga berjalan keluar halaman. Bab 330, dia benar-benar menipu uang dan wanita. Di luar halaman Xiao Changtian, Di Tian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis berdiri berdampingan. Dan di depan mereka ada Alpha, kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk. Ikuti aku. Xiao Changtian menatap Di Tian dan yang lainnya di depannya sambil berbicara perlahan. Setelah Xiao Changtian mengambil beberapa langkah, Alpha juga melihat ke halaman. Semut, apakah kamu tidak akan membantu guru? Di hutan bambu di halaman, semut kekacauan sedang memanjat bambu. Saat mendengar suara Alpha, kedua antena di kepalanya bergerak. Kemudian, cahaya perak melintas di kedua antena semut kekacauan. Di saat yang sama, cahaya perak diam-diam menyelimuti Xiao Changtian dan yang lainnya. Kemudian, Xiao Changtian muncul tidak jauh dari toko buku. Adapun Di Tian dan yang lainnya, mereka semua dipenuhi rasa hormat ketika melihatnya. Xiao Changtian di lokasi baru. Meskipun mereka sudah lama tinggal di halaman, mereka jarang melihat Xiao. Pertarungan Changtian. Saat mereka tiba di tempat baru, mereka merasakan teror Xiao Changtian. Toko buku ada di depan. Setelah melihat jalan yang familiar ini, Xiao Changtian berbalik dan tersenyum pada Di Tian dan yang lainnya. Setelah itu, di bawah pimpinan Xiao Changtian, Di Tian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis perlahan tiba di depan toko buku. Dan saat Xiao Changtian dan yang lainnya berjalan menuju toko buku, Black. Kura-kura yang berdiri di atas Rongrong gendut pun berkata kepada Rongrong gendut di bawah. Gemuk, tidak mudah untuk keluar. Ayo pergi ke tempat lain. Mendengar perkataan kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk itu juga perlahan mengangkat kepalanya, berkata kepada kura-kura hitam di atas. Bos, ini tidak terlalu bagus. Tidak apa-apa. Kami hanya dekat. Kami tidak akan terlalu jauh. Keempat anggota badan kura-kura hitam dan kepala-kepalanya menjulur keluar dari cangkang penyu. Cepatlah, gendut. Saya mendengar suara seorang wanita meminta bantuan. Rongrong yang gemuk mendengar kura-kura hitam mengatakan ini dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Baiklah, bos. Kemana kita harus pergi? Cara ini. Kura-kura hitam meraih Rongrong yang gemuk itu, menunjuk ke suatu arah, dan berkata kepada Rongrong yang gemuk itu. Saat ini, di sebuah paviliun, seorang pendeta Tao pendek berjubah Tao sedang duduk di bak mandi, dan di sampingnya ada beberapa wanita berpakaian terbuka. Resmi, bagaimana lagu ini?
Seorang gadis sedang duduk di bak mandi seperti pendeta Tao, tangannya tergantung di bak mandi. Tubuh pendeta Tao. Dia menunjuk wanita yang memainkan lagu di depannya dan berkata perlahan kepada pendeta Tao. Tidak buruk, tidak buruk. Melanjutkan, wajah pendeta Daois itu terlihat senang, dan tangannya masih berada di pinggang wanita di sampingnya. Mata wanita itu berbinar saat dia dipeluk oleh pendeta Tao. Dia memberi isyarat kepada wanita yang memainkan lagu di depannya. Kemudian, seberkas cahaya tajam keluar dari tangan wanita itu dan menyerang pendeta Daois itu. Kamu akhirnya mengungkapkan warna aslimu. Saat cahaya tajam itu terbang, koneksi internet pendeta Tao itu berubah dan dia mendorong wanita di sampingnya menjauh. Dia melompat dan menghindari serangan fatal itu. Brengsek. Melihat serangannya meleset, wanita yang memainkan lagu itu berteriak keras. Tergantung di langit-langit, pendeta Tao itu memandangi wanita di bawah. Bukankah klan ekor 9 saat ini terlalu sombong? Mereka datang untuk menyakiti orang tua ini. Namun, kemampuan aktingmu agak terlalu buruk. Saya hanya seorang lelaki tua. Bagaimana seorang wanita bisa berinisiatif mendekati saya? Ketika para wanita di bawah mendengar kata-kata pendeta Tao, mereka saling memandang dan ekspresi mereka berubah. Kemudian, mereka mengumpulkan esensi sejati mereka dan beberapa rubah iblis muncul di depan pendeta Daois. Aku ingin tahu seberapa kuat rubah iblis di alam bawah. Lupakan, karena aku tidak ada urusan, aku akan bermain denganmu. Saudari, pergilah. Seekor rubah iblis berteriak dengan keras. Kemudian, beberapa rubah iblis menerkam pendeta Tao di atas. Ayo, apa kamu harus galak sekali? Orang tua ini tidak tahan. Sosok Daois melintas dan menghindari serangan salah satu iblis rubah. Kemudian, iblis rubah lainnya menerkam dari sisi lain. Pendeta Daois, kamu terlalu banyak bicara. Setelah gagal menabrak sang Daois beberapa kali, mata rubah iblis itu dipenuhi amarah. Orang tua ini sudah sangat tua. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Pendeta Tao memandang iblis rubah di depannya, mengeluarkan botol labu dari pinggangnya, dan meminumnya seteguk. Ketika rubah iblis mendengar kata-kata pendeta Daois, kemarahan di wajah mereka meningkat. Pendeta Tao ini sedang mempermainkan mereka. Saudari, ayo serang bersama. Seekor rubah iblis berteriak dengan keras. Kemudian, beberapa rubah iblis menerkam pendeta Daois itu. Pada dasarnya, rute pelarian pendeta Tao itu telah ditutup. Saya ingin bermain lebih lama, tapi melihat kalian seperti ini, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kemudian, pendeta Daois itu maju selangkah dengan kaki kirinya, dan susunan emas besar muncul di sampingnya. Ketika susunan ini muncul, rubah iblis yang menerkamnya merasakan tubuh mereka dibekukan oleh suatu kekuatan. Menghancurkan, kata pendeta Daois dengan santai. Kemudian, pilar cahaya keemasan muncul dari susunannya. Sinar cahaya melewati tubuh rubah iblis, dan dengan keras, rubah iblis menghilang ke udara. Kemudian, sebuah batu giok jatuh dari salah satu rubah iblis. Pendeta Tao berjalan mendekat dan mengambil batu giok di tanah. Kelihatannya cukup bagus. Aku ingin tahu apakah itu diperoleh dengan menghisap manusia hingga kering. Ini benar-benar penipuan. Namun, benda ini sepertinya memiliki sesuatu yang lain. Pendeta Daois itu bergumam dan kemudian mengumpulkan esensi sejatinya. Ketika pendeta Daois menyuntikkan esensi sejatinya, tetua pertama ekor 9, yang sedang duduk bersila di klan ekor 9 yang jauh, perlahan membuka matanya. Sepertinya sampah-sampah itu sudah gagal. Mereka bahkan tidak dapat menemukan siapapun. Saat dia mengatakan itu, tetua pertama rubah ekor 9 melambaikan tangannya, dan gelombang energi terpancar dari tangannya. Pada saat ini, batu giok di tangan pendeta Daois juga berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Membosankan, tapi sepertinya aku pernah melihat teknik ini sebelumnya. Pendeta Daois itu bergumam sambil mengambil botol labu di pinggangnya dan menyesapnya lagi. Di sisi lain, kura-kura hitam membawa rongrong yang gemuk ke paviliun ini. Sesampainya di depan gudang di loteng, kura-kura hitam berkata kepada rongrong yang gemuk. Gendut, cepatlah. Itu tepat di depan. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, rongrong yang gemuk itu pun membuka pintu gudang, perlahan masuk. Mereka melihat wanita-wanita itu diikat dan mulut mereka disumpal kain katun. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu.
Kura-kura hitam berdiri di atas kepala Rongrong yang gemuk itu, berbicara kepada wanita di gudang. Kemudian, lampu hijau terbang keluar dari tubuh kura-kura hitam dan terbang menuju wanita. Bab 331, Senior, kamu benar-benar dewa. Garis bawahi. Ruang utilitas loteng. Lampu hijau terbang keluar dari kura-kura hitam dan mendarat di atas para wanita. Dalam sekejap, tali di tubuh wanita itu dan kain katun di mulutnya terlepas. Monster, jangan dekati aku. Seorang wanita yang baru saja melarikan diri bersembunyi di sudut, tangannya menutupi kepalanya, berbicara ke tubuh Rongrong yang gemuk. Sebelumnya, saat dia sedang menerima tamu di loteng, dia tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok rubah dan dibawa ke sini. Dia tidak hanya diikat di sini tanpa alasan, tetapi dia juga tidak diberi makanan atau air. Dia benar-benar tidak manusiawi. Sekarang, ada seekor panda dan seekor kura-kura jelek. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap mereka. Kura-kura hitam awalnya mengira dia akan tersanjung, tetapi mendengar kata-kata wanita ini, dia menoleh ke Rongrong yang gemuk dan berkata, "Gendut, apa yang baru saja dia katakan? Bos, sepertinya dia mengatakan ada monster." Rongrong yang gemuk itu menggaruk bagian belakang kepalanya, berkata kepada kura-kura hitam di kepalanya. "Raksasa, satu mengerti. Kelompok wanita ini berada di bawah tekanan setan. Kita harus mengalahkan iblis secepat mungkin. Selamatkan mereka dari hal itu, dan mereka akan ditundukkan sepenuhnya oleh Raja Laut ini." Mendengar perkataan kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk pun menggema. Bos itu perkasa. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan dengan patuh menyerahkan diri ke pelukan kita. Ya, yang gendut memang semakin pandai berbicara. Ayo pergi dan lawan monster. Ketika kura-kura hitam mendengar perkataan Fatih, dia sangat senang dan berkata perlahan padanya. Baiklah, ayo kita melawan iblis. Rongrong yang gemuk berkata demikian, dan juga membawa kura-kura hitam keluar dari gudang. Dan setelah kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk pergi, para wanita di gudang berdiri dan berkumpul. Saudaraku, apa yang baru saja dikatakan kura-kura jelek itu? Akankah itu terjadi lagi? Seorang wanita berkata dengan rasa takut yang masih ada. Aku tidak tahu. Kita harus segera pergi sebelum mereka memperhatikan kita. Setelah tidak makan atau minum selama beberapa hari, para wanita ini sudah kelaparan. Mereka segera ingin keluar. Wanita lainnya mengangguk setuju. Dan pada saat ini Rongrong yang gemuk juga membawa kura-kura hitam ke ruangan yang baru saja dimasuki oleh Taois. Melihat pemandian air panas di depannya, Rongrong yang gemuk berkata kepada kura-kura hitam. Bos, sepertinya semua iblis sudah mati. Sial, siapa yang mencuri perhatianku? Jangan biarkan aku mengetahuinya. Kura-kura hitam juga merasakan masih ada sisa aura rubah iblis dan aura pendeta Tao di sini. Melihat situasi di sini, terlihat jelas bahwa semua rubah iblis itu telah mati. Ayo pergi, gendut. Waktu itu berharga. Cepat temukan yang berikutnya. Kura-kura hitam melihat harapannya telah hancur, dan buru-buru berkata kepada Rongrong yang gemuk. Baiklah, bos, selanjutnya kita harus pergi kemana? Fatih Rongrong mendengar kata-kata kura-kura hitam dan bertanya perlahan. Ayo jalan-jalan dulu. Kura-kura hitam terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Pada saat ini, pendeta Daois juga telah tiba di depan sampah di loteng. Cantik, bukannya aku tidak menyelamatkanmu sebelumnya, tapi pelayanan rubah iblis itu sangat bagus. Pendeta Daois bergumam sambil meminum anggur di botol labu. Kemudian, dia melihat ke depan dan melihat pintu gudang terbuka lebar. Tidak ada satu orang pun. Pendeta Tao itu memandang ke gudang dengan heran. Seharusnya tidak demikian. Pendeta Daois itu bergumam. Mungkinkah ada kultivator lain yang masuk? Setelah itu, sebuah tanda di pinggang pendeta Daois itu berkedip, dan mata pendeta Daois itu bergerak bersamaan dengan tangannya. Aku akhirnya menunggumu. Di depan toko buku, Xiao Changtian berbicara dengan Ditian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis. Di sini, masuk dan lihatlah. Ketika mereka tiba di depan toko, pemuda di toko itu jelas mengenal Xiao Changtian dan segera naik untuk menyambutnya. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia pun berencana memasuki toko buku. Ditian baru saja mengambil langkah maju ketika tangan Kaisar Es menghalangi jalannya. Tuan, hati-hati.
Ditian melihat Kaisar Es tiba-tiba berdiri di depannya ketika ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia perlahan berbicara. Apa yang salah? Tuan, perhatikan baik-baik. Ada formasi rumit di depan kita. Pada saat ini, Kaisar Iblis juga datang ke sisi Ditian saat dia berbicara. Pembentukan. Setelah Ditian mendengar kata-kata Kaisar Iblis, dia perlahan mengalihkan pandangannya. Esensi sejati berkumpul di matanya, dan matanya langsung bersinar. Itu memang seperti yang dikatakan oleh Permaisuri Iblis dan yang lainnya. Formasi susunan emas tepat di depan mereka. Sepertinya arai langit menelan primordial. Ditian bergumam. Formasi pelahap kekacauan besar ini adalah salah satu formasi terbaik di alam surgawi saat itu. Kekuatan ofensif formasi susunan ini tidak kuat. Yang kuat adalah kemampuan halusinasinya. Saat itu, selama Perang Dunia Surgawi, seorang Master Arai telah menggunakan arai pemakan surga kekacauan primordial ini untuk menjebak beberapa ahli alam Raja Dewa selama 7 hari 7 malam. Pada saat mereka keluar dari formasi, penempatan mereka telah dimusnahkan. Senior sudah masuk. Sepertinya formasi itu tidak berpengaruh padanya. Kaisar Es memandang Xiao Changtian yang tidak terpengaruh oleh formasi dan berkata perlahan. Senior, kamu benar-benar dewa. Kaisar Iblis memandang Xiao Changtian dan menghela nafas. Bahkan dengan basis budidaya Dewa Kaisar, dia tidak yakin bisa keluar dari barisan. Namun, bagi Xiao Changtian, susunan itu seolah-olah tidak ada. Tapi siapa sebenarnya yang memasang susunan ini di toko buku senior? Ditian melihat formasi di depannya dan bergumam. Setelah Xiao Changtian bertukar kata dengan pemuda di toko, penanggung jawab toko buku keluar untuk menerimanya. Adapun Xiao Changtian, mereka secara alami memperlakukannya dengan hormat. Seperti ini, Xiao Changtian juga memberitahu penanggung jawab tentang tujuannya datang ke sini. Jangan khawatir, kami sudah mengatur segalanya. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, penanggung jawab mengangguk padanya. Setelah memberikan instruksinya, Xiao Changtian melihat Ditian dan yang lainnya masih berdiri tak bergerak di luar pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk keluar dan berkata kepada mereka. Mengapa kamu berdiri di luar pintu? Masuk dan lihatlah. Disinilah mereka akan bekerja dan mencari nafkah di masa depan. Bagaimana mereka bisa begitu terkekang? Saat melihat Xiao Changtian, Ditian ingin memberitahunya tentang formasi tersebut. Xiao Changtian meraih tangannya dan berjalan menuju toko buku. Setelah Ditian ditarik oleh Xiao Changtian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis bertukar pandang sebelum buru-buru mengikuti di belakang. Setelah itu, di bawah tatapan Ditian dan yang lainnya, Xiao Changtian memimpin mereka ke dalam formasi besar. Tidak jauh dari toko buku, pendeta Daois itu terbang di udara. Ada orang lain yang masuk. Bagus sekali, akhirnya aku menangkapmu kali ini. Pendeta Daois memegang token di pinggangnya dan merasakan perubahannya. Kemudian, dia duduk bersila di udara dan melemparkan token itu ke depan. Pergi. Tangan pendeta Daois itu mengandung cahaya keemasan saat dia mengoperasikan token di depannya. Saat Sang Tao merapalkan mantranya, arai penelan langit di bawah Xiao Changtian dan yang lainnya juga mulai beroperasi. Bab 332-1 terlalu khawatir, 1. Di luar toko buku. Xiao Changtian, Ditian, Kaisar Iblis, dan Kaisar Es semuanya berjalan di dalam formasi. Tidak bagus, seseorang sedang mengendalikan susunan ini. Kaisar Es bisa merasakan formasi di bawah kakinya perlahan berputar, dan dia melihat ke depan. Ditian, Xiao Changtian dan yang lainnya sudah menghilang. Lingkungan sekitar telah berubah menjadi tempat terlarang bagi Raja Naga Api. Situasi di Demon Empress serupa. Segala sesuatu di depannya telah menjadi alun-alun dari Sekte Setan Surga. Tuanku, Kaisar Iblis dan Kaisar Es yang berada dalam ilusi berkata pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, di udara, pendeta Daois berdiri di depan dadanya dengan kedua tangan dan terus-menerus menyuntikkan esensi sejati ke dalam token di depannya. Di samping token itu ada beberapa layar cahaya melingkar. Adegan di layar terang adalah reaksi Kaisar Es dan Xiao Changtian. Pendeta Tao tersenyum saat melihat ekspresi Kaisar Es dan Kaisar Iblis di layar. Saya tidak menyangka akan melihat dua kaisar yang saleh di alam bawah. Sepertinya perjalananku tidak sia-sia. Pendeta Tao mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Changtian. Sesuatu telah salah. Orang ini seharusnya tersesat di primordial. Arai pemakan surga kekacauan.
Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Arah yang dia tuju sama persis dengan arah toko buku. Ditian, yang berada dalam formasi, juga merasa agak gugup. Namun, pemandangan di matanya juga telah berubah total. Apa yang terlihat di matanya adalah pemandangan pengadilan surgawi di masa lalu. Xiao Changtian yang berjalan di depan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik. Permaisuri Iblis dan Permaisuri Es sedang berjalan menuju satu sama lain. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk bertabrakan. Bukan hanya itu, cara berjalannya juga sangat aneh. Dia bahkan menggoyangkan pantatnya, yang sungguh menarik perhatian. Adapun Ditian, meskipun dia memegang tangannya, kepalanya masih melihat ke belakang, seolah-olah dia tertarik pada mereka berdua. Sial, apakah orang-orang ini sedang melakukan akrobatik? Namun, tidak banyak orang yang menontonnya, dan tidak menghasilkan uang, bukan? Saat Xiao Changtian memikirkan hal ini, Alpha yang berada di sampingnya berhenti dan melihat ekspresi Xiao Changtian. Tidak bagus, guru tidak senang. Kata Alpha dalam hatinya. Melihat Primordial Swallowing Sky Rai di bawah kakinya, matanya menjadi tajam. Esensi sejati berkedip-kedip di bawah kaki Alpha, dan kemudian papan catur surga yang besar muncul di bawah kakinya. Saat Great Chaos Swallowing Rai menyentuh Heaven Chessboard, papan itu langsung runtuh. Awalnya, dia mengira formasi itu tidak menyinggung, dan Xiao Changtian tidak mengatakan apa-apa, jadi Alpha tidak peduli. Namun, formasi ini membuat Changtian tidak senang. Dia harus memecahkannya. Sampai batas tertentu, papan catur surga Alpha bisa dikatakan sebagai formasi susunan terkuat di langit. Arai pemakan surga kekacauan primordial dan yang lainnya hanyalah sampah di depannya. Dan saat Alpha menerobos arai langit menelan primordial, Permaisuri Iblis dan Permaisuri Es, yang berada di dalam arai, juga pulih. Setelah pulih, keduanya saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Kemudian, mereka melihat susunan di bawah kaki mereka. Arai penelan kekacauan besar telah rusak. Permaisuri Iblis dan Permaisuri Es sama-sama terkejut ketika mereka melihat susunan besar di bawah kaki mereka sudah tidak ada lagi. Setelah itu, dia buru-buru berjalan menuju Xiao Changtian dan Ditian. Ditian juga sudah pulih. Ketika dia melihat formasi pemakan langit abadi yang rusak di bawah kakinya, serta Kaisar Es dan Kaisar Iblis di hadapannya, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, semua orang baik-baik saja. Dia juga baru saja tenggelam dalam susunan besar dan belum pulih. Jika bukan karena susunan besar ini telah menembus dan hancur, mereka mungkin terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Pada saat ini, suara Changtian perlahan terdengar. Ada apa dengan kalian? Cepat masuk untuk melihatnya. Jangan memikirkan hal lain. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka sebenarnya berpikir untuk melakukan akrobatik di sini. Jika mereka adalah beberapa pengemudi berpengalaman dengan keterampilan luar biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, jika beberapa lelaki tua tidak menggunakan apapun dan melakukan akrobat di sini, pasti ada orang yang menonton, bukan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Ditian buru-buru membawa Kaisar Iblis dan Kaisar Es sambil mengikuti di belakang Xiao Changtian. Senior menyuruhnya untuk tidak khawatir. Arai langit menelan primordial jelas bukan apa-apa di mata senior. Orang yang diam-diam mengendalikan formasi susunan jelas berada di bawah kendali senior. Karena saya terlalu khawatir, saya akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ditian mengikuti Xiao Changtian ke toko buku. Xiao Changtian mendatangi manajer toko buku dan berkata perlahan. Sobat, beberapa orang ini tidak terlalu mengenal tempat ini. Setelah penanggung jawab mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia buru-buru membawa Ditian dan dua lainnya ke toko buku untuk berjalan-jalan. Ketika susunannya hancur, pendeta Daois yang duduk di udara melihat token di depannya bergetar. Setelah itu, ia mengeluarkan suara mendengung dan kehilangan cahayanya saat jatuh dari langit. Kemudian, layar cahaya di sampingnya pecah. Adegan di layar telah hilang sama sekali. Daois melihat situasi tiba-tiba di depannya dan agak tidak bisa bereaksi. Sepertinya metode untuk memecahkan susunan yang disebutkan dalam buku itu benar-benar ada. Pendeta Daois itu berdiri di udara dan bergumam. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dari sakunya. Itu adalah buku yang dia beli dari toko buku Xiao Changtian.
Dalam sebuah cerita yang diceritakan dalam buku ini, sang protagonis menerobos sejumlah besar kurungan dalam 15 menit. Arai penelan langit abadiku tidak kalah dengan arai yang disebutkan dalam buku. Sejak digunakan, tidak ada yang bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, Patriark bahkan mengandalkan susunan ini untuk membuat dirinya terkenal di alam surgawi. Mungkinkah pemilik toko buku ini juga seorang master arai? Jika kami bisa mendapatkan bantuannya, kami mungkin bisa membangun kembali kejayaan sekolah Xiao Yao kami di alam surgawi. Pendeta Daois melihat buku di tangannya dan bergumam. Saat ini, ruang di sekitarnya berubah. Setitik cahaya bintang tiba-tiba muncul di bawah kaki pendeta Daois itu. Kemudian, papan catur besar menutupi tempat dia berada. Mungkinkah itu pemilik toko buku? Pendeta Daois melihat perubahan di sekitarnya dengan bingung, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Menilai dari situasi di mana pihak lain baru saja menerobos arai pemakan surga kekacauan primordial, bukan tidak masuk akal bagi mereka untuk menemukannya begitu cepat. Siapa ini? Saya ingin tahu apakah Anda bisa keluar dan menemui saya. Perasaan spiritual pendeta Daois berkembang, tetapi dia tidak dapat merasakan aura apapun di sekitarnya. Kemudian, saat pendeta Daois berbicara, hantu anjing dewa besar muncul di depannya. Tuan yang mengganggu, mati. Suara yang mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi meledak di benak pendeta Daois. Mendengar suara ini saja, Daois merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Dia buru-buru mengerahkan esensi sejati dalam tubuhnya untuk menstabilkan dunia spiritualnya. Kemudian, pendeta Daois melihat ke depan dan melihat hantu besar seekor anjing dewa muncul di depannya.